Ya, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam eh, bangsa ini. Ya, eh, malam hari ini kita akan melanjutkan pembicaraan kita serial Pancasila berkaitan dengan sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Dan sesuai dengan tema malam ini nilai persatuan kolaborasi Indonesia. Nah, eh, kita akan membahasnya dan mendiskusikannya bersama coach yang luar biasa yaitu coach Utoro yang kita akan nantikan sesaat lagi. Ya, ya, selamat malam. Iya, selamat bergabung, selamat menikmati tayangan ini dan jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom chat. Selamat malam Mas Oke, Alfred. selamat malam. Ya, malam Pak. Iya, Oke, sehat ya Mas? oke. Sehat-sehat Pak. Sehat, alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah. Iya, ini kali berapa ya? Tapi kolaborasi Indonesia ini kesekian kalinya ya, kedua tiga Sekian kalinya kita kalinya. membahas ya tentang kolaborasi Indonesia. Betul. Iya, selamat malam semuanya dan eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, eh ini Pak berkaitan dengan nilai persatuan di Mm-mm. hari ini yang kita bahas sila ketiga itu eh, apa yang terbayang gitu Pak? Apa yang kemudian kenapa jadi disambungkan dengan kolaborasi begitu? Oke, Iya, oke baik. Terima kasih Mas Alfred sudah membuka iya, dengan pertanyaan yang sangat luar biasa. iya, Bapak, Ibu sekalian, teman-teman semua sebangsa dan setanah air dari Sabang iya, sampai Merauke, Mas, dari Pulau iya, Miangas sampai Pulau Rote. iya, Merdeka. Karena pada iya. hari ini juga bertepatan dengan Hari Pramuka ya Mas. Pramuka ini adalah Oh, sebuah iya, organisasi yang mengutamakan kolaborasi, persatuan. betul, Organisasinya betul. para Iya, pemuda ya. Pemuda dan orang iya, tua iya, juga ya. Karena iya, dari siaga, penggalang dan seterusnya ya. Dan bahkan sampai sekarang banyak di antara kita yang masih aktif di Pramuka. Pertanyaannya iya. Mas Albert menarik lah, Alhamdulillah. Iya, persatuan ini kita hubungkan dengan kolaborasi karena yang kalau kita berbicara tentang persatuan gitu ya, unity atau iya, unifying itu iya, pasti bersatu dengan orang lain kan Mas, kita nggak mungkin betul. bersatu dengan sendiri diri sendiri gitu aja ya. Iya, Jadi kita iya, iya, bersatu dengan orang lain dan sehingga akhirnya menjadi kolaborasi. Sebenarnya istilah yang iya, keren saat ini adalah betul. kolaborasi. Mungkin pada zamannya Iya, dulu namanya persatuan gitu ya. iya, Tetapi sekarang mungkin lebih ke arah kolaborasi. Demikian iya, Mas. Sambil ini iya, iya. apa namanya Silakan. banyak yang sudah mulai hadir ini. Ada Bunda Iya, Pandan, ada teman-teman saya juga yang iya, lain. iya, Selamat iya, iya. malam dan Selamat malam. selamat menikmati obrolan kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Iya. Jadi Silakan Mas. kalau dari KBBI, kalau tidak salah Hmm. itu dari Wah. pengertian kolaborasi bentuk kerjasama, interaksi. Mm-mm. Nah, ini Mm-mm. menariknya ada
kata kompromi, Pak. Beberapa elemen yang terkait baik individu, lembaga maupun pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat begitu. Jadi Iya, betul. kolaborasi ini ternyata juga memberikan penghargaan, memberikan apresiasi terhadap kontribusi orang lain, pengorbanan orang lain. Kalau bahasa Yep. atau kata yang dipakai tadi kompromi gitu. Jadi kita Ya. mengakui dan ternyata saya baru tahu juga nih, bukan baru tahu, bongkar-bongkar dokumen lagi gitu berkaitan dengan kenapa kok sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin gitu ya. Wow. Jadi Oke. ini ternyata akar yang kuat itu pohon beringin itu punya akar yang kuat itu Ya. Pancasila, diharapkan itu Pancasila, berakar kepada Pancasila, lalu sulur-sulurnya yang banyak itu ternyata perbedaan suku, agama, ras, dan budaya, dan lain sebagainya, termasuk tadi kembali kepada kontribusi setiap orang gitu. Jadi ternyata dalam kesatuan memiliki perbedaan ya Pak. Kalau bersatu karena seragam, gimana nih Pak antara bersatu dengan seragam dan bersatu karena perbedaan ini lebih sulit manakah gitu ya, atau pemaknaannya lebih dalam yang mana ini Pak gitu ya, bersatu karena kita berbeda atau bersatu karena kita seragam ini Pak gitu. Wow, oke. Luar biasa. Namun sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat malam kepada Bunda Pandan dan sahabat saya juga bergabung, Dewi Susana, selamat bergabung, selamat menikmati. Semoga obrolan yang kita lakukan ini bermanfaat, bisa diambil manfaatnya. Oke, Mas Alfred, terima kasih. Jadi kolaborasi yang dengan perbedaan, dengan kolaborasi yang seragam itu ya Mas, bagaimana bedanya? Saya ingin kembali membahas tentang value Mas. Value itu adalah ada penting, perlu, pilihan, prioritas dan partisipasi ya. Dan kolaborasi ini sebenarnya kalau kita hubungan dengan value itu adalah collective values. Jadi saya dengan Mas Albert ini punya individual values atau nilai-nilai pribadi gitu ya. Kita pribadi yang berbeda, memiliki pemahaman berbeda, memiliki belief berbeda, dan memiliki value berbeda. Kemudian kita berkolaborasi karena kita ingin memiliki tujuan yang sama atau memiliki kepentingan yang sama. Dan akhirnya apa? Antara saya dengan Mas Albert ini mencari irisan Mas. Kalau tadi value adalah penting, perlu, pilihan, kemudian prioritas dan partisipasi, maka collective values itu adalah irisan dari value pribadi kita berdua. Atau kalau isinya adalah orang banyak adalah collective values dari orang banyak. Nah, ketika orang pesertanya makin banyak, maka tidak sesederhana ketika kita mengiriskan value kita berdua ya Mas ya. Tetapi ada juga beberapa orang yang mungkin saya tidak memiliki value itu, tapi menarik sih bergabung dengan collective values itu, sehingga saya akan memiliki value baru. Atau mungkin ada value yang berbeda, Dan karena saya melihat value yang lain sebagian besar sama, maka saya memutuskan untuk menyamakan perbedaan itu. Jadi ada pengorbanan, ada compromise di situ. Nah, tentu value yang kuat itu adalah, kolaborasi yang kuat adalah kolaborasi yang berasal dari orang yang memiliki value-value yang tadinya berbeda, kemudian berubah menjadi satu. Kemudian dia berasal dari suku-suku yang berbeda, sehingga jadi satu. Kemudian orang dari kompetensi yang berbeda-beda Mas, jadi satu. Orang yang punya kepentingan berbeda-beda, jadi satu. Sehingga akhirnya di dalam himpunan besar itu, mereka kaya akan potensi-potensi. Mereka kaya akan power-power gitu. Mereka kaya akan motivasi-motivasi. Yang tentu motivasi satu bisa beresonansi dengan motivasi yang lain. Itu Mas. Jadi makanya di sila ketiga ini sangat dekat dengan patriotisme ya. Jadi karena mengutamakan kepentingan yang lebih besar gitu. Ada pengorbanan, tapi untuk apa gitu kan ya? Untuk kepentingan yang lebih besar. Nah, lebih dalamnya lagi ini menarik Pak, karena istilah Persatuan Indonesia kemudian terwujud Negara Kesatuan Republik Indonesia ini kan
unik gitu ya. Nah, mungkin Pak Utoro bisa elaborasi lebih dalam lagi gitu ya. Hmm. Apa perbedaannya persatuan Indonesia, nilai-nilai persatuan Indonesia dibandingkan kemudian pilihan bangsa-bangsa lain gitu ya. Hmm. Misalkan ada serikat, ada Hmm. apalagi ya. Jadi negara enak kan seragam gitu, misalkan negara agama gitu Eh, ya, atau negara liberal sekalian, bebas, kita hormati individu. Nah, ini kan ternyata hmm. Indonesia tidak ini. Ada irisan-irisan yang luar biasa loh ya. Kalau tadi dikatakan apa perbedaan ada perbedaan ini kita bisa diolah sedemikian oleh para founding fathers gitu ya. Jadi Hmm. kemudian memilih eh, prinsip persatuan Indonesia ini. Gimana nih Pak? Hmm. Ya. Oke, sebenarnya kita bisa melihat dengan kacamata yang lebih nyaman ya, Mas. Jadi Mm-mm. perbedaan-perbedaan itu sebenarnya mungkin bisa lebih baik dilihat dengan menggunakan kacamata bahwa kita memiliki akumulasi dari power, akumulasi dari energi, Ya. akumulasi dari kekuatan, motivasi dan sebagainya ya, dibanding melihat bahwa kita semua berbeda. Karena sebenarnya di dunia Hmm. ini semuanya berbeda gitu kan. Hmm. Bahkan setiap manusia pun berbeda, sidik Ya. jarinya aja berbeda gitu ya. 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 Kemudian setiap pohon juga berbeda, setiap makhluk tidak ada yang sama. Sama. Ya. Dan pada dasarnya kita ini adalah berbeda-beda. Ya. Tetapi di perbedaan-perbedaan itulah justru gitu ya, justru Hmm. kita membutuhkan pihak yang lain sehingga kita bersatu. Ada laki-laki, ada perempuan gitu ya. Kemudian ada Ya. siang dan malam. Bayangkan kalau siang terus Mas, malam terus. Kalau semuanya laki-laki, semuanya perempuan, Ya. mungkin hidup ini jadi menjadi kurang Ya. dinamis, kurang berwarna gitu ya. Dan memang persatuan ini adalah sesuatu yang apa ya, nature gitu, sifat alamiah manusia untuk bersatu. Nah, kembali ke Indonesia tadi Mas, saya lebih suka melihatnya bahwa Indonesia ini bukan berbeda-beda, tetapi kaya akan kekuatan. Kita punya kekuatan di Papua, Ya. kita punya kekuatan di Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Maluku, seluruh pulau-pulau Nusa Tenggara dan seluruhnya, kita punya kekuatan-kekuatan yang bersatu. Tentu Ya. kekuatan yang bersatu itu akan menjadikan kekuatan yang luar biasa besar ya. Bukan Ya. kekuatan untuk menyerang orang lain, tapi kekuatan untuk bertahan, kekuatan untuk mandiri, kekuatan untuk belajar, untuk berprestasi, kekuatan untuk memahami, kekuatan untuk memberi orang lain, kekuatan untuk melayani orang lain, kekuatan untuk berkontribusi kepada dunia, kepada orang-orang negara-negara lain yang di dunia. Ya, sehingga Ya. suatu saat saya berharap atau kita semua berharap bahwa negara-negara lain di dunia ini akan berkata, Indonesia itu negara yang bermanfaat ya. Kita banyak Ya. merasakan kontribusi dari Indonesia. Indonesia itu Ya. keren ya, orang-orangnya kompeten. Kita banyak mendapatkan bantuan dari mereka. Nah, arahnya ke situ Ya. Mas. Kita akan menjadi bangsa yang bermanfaat bagi bangsa-bangsa yang lain. Di samping kita juga sukses membangun peradaban di tempat Hmm. kita. Membangun Indonesia sebagai tempat hidup yang aman, yang nyaman, dan seterusnya. Ya. Nah, berarti saya melihatnya ketika kita bisa memberi nilai positif, manfaat, lalu tadi apa berkontribusi terhadap dunia lebih luas begitu, berarti dimulai dari kesadaran menerima lalu menghormati mengapresiasi perbedaan itu sendiri ya Pak, dimulai dari tadi kan dibuka dari kalimat bahwa setiap makhluk itu berbeda, setiap Mm-mm. ini. Jadi menurut saya kita mesti menerima kenyataan itu dulu ya Pak, ya. Ya, Mensyukuri gitu, bahkan dengan kelimpahan syukur gitu bahwa kita ini berbeda, sebagai itu sebuah kekuatan, itu sebuah mhm. energi, itu sebuah sesuatu yang kita justru syukuri gitu ya dari awal Betul, gitu perbedaan ini. betul, Ya, betul. nah kalau dari Bapak melihat ada apa istilahnya ya, keunikan nggak Pak gitu dalam kaitan Hmm. urutan Pancasila ini Pak. Pancasila Aha. yang bagaimana kemudian persatuan Indonesia ditempatkan di urutan yang ketiga gitu. Apakah ini Aha. sebuah kebetulan gitu? Apakah ini bisa dimaknai yang lebih dalam atau lebih wah ini pas sih ini gitu karena Aha. urutannya begini-begini. Kira-kira ada menurut elaborasinya Pak Toro gimana ini Pak? Iya. Ya, saya langsung saja bahwa ini bukan kebetulan, Mas. Saya yakin
Karena memang apa ya? Kalau kita melihat dari ada beberapa aspek yang bisa kita lihat, Mas. Salah satu yang Ya. bisa kita lihat adalah saya melihatnya bahwa manusia ini kan makhluk apa ya, yang makhluk bertuhan, gitu ya. Makhluk bertuhan, Ya. dan makhluk bertuhan ini makhluk apa ya istilahnya? Orang mengatakan ini adalah hak asasi yang paling asasi karena hubungan antara manusia dengan penciptanya. Dan manusia biasanya tidak mau diurus-urusin nih hubungannya sama Tuhannya gitu kan. Dan memang Ya. banyak agama, mungkin hampir semua agama yang menempatkan hubungan antara manusia dengan Tuhan itu di posisi yang pertama. Seperti bangsa Hmm. Indonesia. Kemudian setelah Hmm. itu kita kembali ke diri kita sebagai manusia, berperi kemanusiaan. Hmm. Kita menghargai kemanusiaan kita. Kita manusia yang adil, yang beradab, yang punya visi untuk membangun peradaban. Saling menghargai satu Ya. dengan yang lain gitu ya. Kemudian setelah Ya. saya selesai dengan hubungan saya dengan Tuhan, kemudian setelah selesai saya hubungannya dengan diri saya sendiri, maka sebenarnya Hmm. fungsi saya di dunia itu apa? Saya perlu bermanfaat kepada orang lain. Saya menjadi leader bagi orang lain. Saya menjadi khalifah gitu ya untuk orang lain. Hmm. Saya memberi, berkontribusi kepada orang lain. Dan ketika saya memberi kemudian berkontribusi pada orang lain, tentu saya perlu berkolaborasi dengan mereka. Dan satu lagi Mas, ini mungkin tidak ada hubungannya dengan pembicaraan kita ya. Ya. Persatuan ini sila ketiga. Dan sila ketiga ini Mas, huruf atau angka 3 kalau dia diletakkan gitu ya, udah dilihat Hmm. dari atas, Mas, itu seperti orang yang mau memeluk, Mas. Hmm. Seperti orang yang mau Ya. Ya. memeluk. Jadi Ya. Ya. persatuan ini adalah pelukan kita dengan orang-orang Hmm. yang lain, yang kita ingin berkontribusi bersama-sama membangun peradaban. Itu, Mas. Hmm. Ya. Dan simbolnya juga lumayan loh Pak. Kalau kan lumayan maksudnya bisa kita relate-kan gitu ya. Tadi kalau memeluk gitu Eh, kan, merangkul, mm, sorry, merangkul merangkul, begitu. iya. Kalau kita sudah bisa ketemu Pak, itu kan berarti tadi dia sering kali oke gitu kan Pak ya. Jadi Ah, ya, oke. jadi eh, Pak saya ini mumpung kita berbeda nih Pak ya, mumpung Eh, pas kebetulan kita berbeda gitu Pak, bahwa mm, dua hal tadi yang ditempatkan mm, bahwa ini tidak kebetulan, sila pertama dan ya, sila kedua kita mm, bertuhan, lalu kita ya, juga apa namanya menghargai atau manusia. bagi jati diri manusia itu, ini di agama Bapak itu apa Mm. istilahnya bertentangan enggak Pak dengan ajaran Pak, dengan yang Oh, tentu yang saja ada sangat kan? tidak, Mas. Hmm. Sangat Hmm. tidak. Karena di Islam ya, saya di Hmm. Islam, Hmm. saya yakin Hmm. di agama yang lain juga Hmm. mirip-mirip Hmm. ya, beliefnya. Hmm. Ya. Kita memiliki keyakinan hablum minallah atau hubungan dengan Allah Hmm. Subhanahu wa taala, gitu kan? Hmm. Kemudian Ya. kita juga memiliki hubungan dengan diri sendiri, gitu ya. Itu sila Hmm. kedua kan, Mas? Dari hubungan dengan Hmm. Allah, sila Ya. Ya. pertama, kemudian hablum apa ya? Hubungan dengan diri sendiri, saya nggak tahu bahasa Arabnya apa. Ya. 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 Kemudian karena barang siapa yang mengenal diri sendiri maka dia akan mengenal Tuhannya. Kemudian setelah Hmm. saya mengenal diri sendiri maka saya mengenal orang lain. Hablum minanas gitu. Hmm. Jadi ini Hmm. sangat apa namanya, sangat relevan dan sangat terhubung sekali, dan saya yakin Ya. di agama yang lain, di Ya. belief-belief dari apa teman-teman kita yang ada di seluruh Indonesia sama, bahwa kita adalah makhluk yang berhubungan dengan Tuhan, makhluk yang berhubungan diri kita sendiri, makhluk yang berhubungan dengan orang lain. So ini adalah sesuatu yang sangat sinkron, Mas, sangat sinkron. Apalagi kalau kita hubungkan lagi dengan sila keempat, bahwa segala Hmm. sesuatu itu supaya organize gitu ya, maka harus ada pemimpinnya, harus Hmm. terpimpin gitu ya. Dan Ya. pemimpinnya ini harus memperhatikan tentang hikmah dan kebijaksanaan, Hmm. ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Jadi hikmah Ya. kebijaksanaan ini adalah gabungan, satu sisi adalah ilmu pengetahuan, tapi ilmu pengetahuan saja kan kadang-kadang terlalu saklek gitu ya, Mas. Ada Ya. 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 kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini adalah keadilan. Bagaimana kita melihat dari berbagai perspektif. Dan tujuan akhirnya Ya. apa sih semua itu? Adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, adil, makmur, Ya. sejahtera, dan seterusnya. Kalau di apa namanya, di dalam agama saya Islam, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia bahagia, di akhirat juga bahagia. Itu, Mas. Ya. Ya.
makasih Pak. Nah ini kenapa saya angkat karena eh, ada persamaan Pak, gitu. Hati saya ini meluap, gitu. Langsung Oke. kayak orang kayak apa ini namanya, orang baru kenalan langsung ada chemistry-nya itu Pak, klik gitu kan Eh, istilahnya. Nah Oke. ini gitu. Jadi tanpa bermaksud apa-apa sih, tapi saya jadi teringat gitu. Suatu kali ditanya nih, dari sekian Mm-mm. banyak kitab itu intinya apa sih gitu. Yesus ditanya begitu Oke. Pak. Dan Hmm. jadi cuma dua hal saja Pak yang dijawab gitu ya. Memang ya mengasihi Tuhan, lalu mengasihi Mm-mm. sesama seperti mengasihi dirimu Pak. Gitu. Itu dua hal yang Wah. diajarkan di kami gitu. Oke, oke. Eh, Berarti sama persis jadi Mas luar ya. biasa gitu. Dan urutannya juga sama, mengasihi Tuhan, mengasihi Mhm. sesama, tapi seperti mengasihi diri gitu. Jadi kalau kita Diri sudah sendiri. selesai dengan Ya. diri, kita bisa Hmm. mengasihi dengan pada sesama. Gitu. Ya. Jadi luar biasa sekali bahwa ternyata Hmm. sebenarnya kalau begitu eh, agama tidak untuk menentang atau satu sama lain jadi terpisah ya Pak, bukan alat pemisah, tapi sebenarnya kita bisa bersatu gitu ya, walaupun tetap bertuhan Mhm. ya. Istilahnya Iya sila ya. Ya. pertama bisa jalan, sila kedua juga Mhm. kita saling menghargai, dan itulah makna dari sila ketiga persatuan Indonesia gitu ya. Betul, Iya, betul, betul. iya, Ya, seperti yang dulu pernah kita bicarakan, Mas, ya, apa namanya kalau kita berbicara tentang mindset, frame of mind, ya, kerangka pikir itu kan ada tiga ya, pemahaman, belief, ya, dan values gitu ya. Orang bisa aja ya. pemahamannya berbeda, that's fine, karena kacamata yang dipakai Hmm, setiap orang beda kan. Bagaimana orang ya, melihat matahari di Indonesia dengan di Amerika kan pasti beda, Mas. ya, ya, Kemudian ya, ya. pemahaman setiap orang pasti berbeda. Kemudian karena pemahaman Ya. yang berbeda itu beliefnya pasti beda. Beliefnya pasti beda. Hmm, Dan itu hmm, bukan karena apa-apa, tapi karena kelebihan dan sekaligus kekurangan hmm, manusia. Ya. Kemudian, namun hmm, meskipun kita punya belief yang berbeda, kita punya hmm, pemahaman hmm. yang berbeda, tetapi kita bisa Ya. punya value yang sama. Kita bisa punya Hmm, value yang sama. Kita bisa saja punya belief yang berbeda, kita bisa punya pemahaman yang berbeda, tapi kita bisa menyukai makanan yang sama. Kita bisa hmm, menyukai lagu yang sama. Kita bisa menyukai apa ya, sesuatu yang penting yang bersama, sesuatu yang kita butuhkan bersama, sesuatu yang kita prioritaskan bersama, dan sesuatu yang kita ingin berpartisipasi bersama. Dan itulah keindahannya apa ya, pemahaman, belief, dan value gitu. ya, Dan kembali lagi, ya. luar biasa apresiasi yang setinggi-tingginya untuk para pendiri bangsa, para founding fathers yang telah Ya. meramu semuanya itu, value, Hmm, collective values Pancasila, Mas. Wah, ini luar biasa. Kita hmm, tinggal menikmati, kita tinggal apa namanya, bersama-sama nyaman di dalamnya, berpacu, berproduksi, berproduktivitas, berkontribusi, belajar, dan sebagainya. ya, ya. Dan ternyata Pak, yang dipilih simbolnya itu atau lambangnya adalah pohon beringin, Mhm. itu ternyata ada punya makna Pak, besarnya ini kaitannya dengan tempat berteduh Pak. Gitu. Nah, ini Ah, kan ya betul. Hmm. relate dengan apa yang kita pernah bahas gitu ya, bahwa ini Ya, Pancasila kemudian jadi dasar akarnya ini, kemudian eh, ini menjadi tempat untuk kita bisa berteduh gitu ya. Nah, bangsa exactly, ini peradaban. Mm-mm. luar biasa gitu ya, memberikan Mm-mm. keamanan, memberikan ini jadi rumah gitu ya. Dan lalu kemudian kan lebih jauh kita pernah bahas ya, Mm. jadi bukan bertanya apa yang rumah berikan gitu ya, lalu yang Mm-mm. kita patut syukuri, kita punya Mm-mm. rumah gitu. Kita awal mula dari program ini kan kita bahas tentang bersyukur gitu ya, bahwa Ha-ha. kita bersyukur punya Pancasila, kita bersyukur punya bangsa ini sebagai rumah, Ya. tempat kita berteduh, tempat kita bisa mengeksplor potensi kita, potensi yang ada, keberagaman gitu ya Pak. Mhm. Iya, oke. Nah, ada yang mau ditambahkan Pak dari hal ini gitu Pak? Ya, ya betul sekali. Tadi senang sekali Mas Abed menyinggung tentang gambar atau lambang dari Persatuan Indonesia sebagai sebuah pohon yang meneduhi, menaungi kita semua ya. Ya. Saya menamakannya sebagai peradaban, peradaban yang Hmm. aman, peradaban yang nyaman, yang berkualitas, yang service excellent, gitu ya, Ya. yang apa namanya, optimal biaya hidupnya, gitu ya. Kemudian kita juga memiliki safety net.
safety net baik di dunia maupun di akhirat gitu ya. Dan ini luar biasa sekali, luar biasa sekali. Dan apa namanya, saya apa namanya terpancing untuk selalu menghubungkan dengan sila yang lain gitu ya, dengan sila keempat. Untuk bisa membangun peradaban itu perlu kepemimpinan, ya kan, perlu kerakyatan atau followership. Kita juga perlu leadership gitu. Jadi followership dan leadership ini adalah dua hal yang saling berhubungan seperti yin dan yang gitu ya, nggak bisa kita pisahkan. Karena apa artinya leader kalau nggak punya follower gitu kan? Apa artinya follower kalau dia tidak punya leader gitu? Nah, dia follow siapa gitu? Dan kita memiliki ramuan yang luar biasa, Mas, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Di situ tidak disebutkan kerakyatan yang dipimpin oleh leader gitu, oleh pemimpin, bukan. Tapi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan. Siapapun leadernya, mereka akan menggunakan hikmah dan kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan, dan how to-nya adalah dengan bermusyawarah. Kemudian dalam perwakilan, kita menitipkan kepada wakil-wakil, dan apa namanya, semuanya itu sudah teramu demikian lengkapnya dengan kalimat yang cukup singkat. Dan Ibu Bunda Pandan, terima kasih, rumah yang kokoh dan kuat. Betul sekali. Beringin mewakili itu ya Pak. Oh iya, mewakili itu Bunda Pandan. Terima kasih Bunda Pandan sudah bergabung dan berikan respon. Teman-teman yang lain, selamat datang, selamat bergabung di acara pada malam hari ini. Acara saya bersama Mas Abed, kita beri tajuk dengan Gelora Pancasila. Silakan Mas Abed. Ya, Pak, boleh diulang tadi Pak. Yang pertama kan tentang peradaban itu bicara soal secure ya Pak ya, aman ya. Aman, ya. Ciri peradaban yang keren itu adalah peradaban yang aman, semua orang aman dan saling mengamankan. Yang kedua adalah kualitas peradaban, di mana seluruh anggota peradaban itu sangat mementingkan kualitas. Ketika kita bekerja berkualitas, ketika kita berterima kasih kepada orang lain juga berkualitas, ketika kita membina keluarga juga berkualitas, segalanya berkualitas. Kemudian yang ketiga adalah service excellence. Saya memberikan pelayanan yang prima kepada siapapun gitu. Dan yang keempat adalah efisien dan efektivitas ya. Apa yang kita lakukan selalu berpikir tentang efisiensi dan efektivitas. Tidak ada pemborosan. Kalau misalnya lampu tidak dipakai ya dimatiin. Kemudian TV nggak ditonton ya dimatiin. Jangan sampai TV-nya yang nonton kita pada saat tidur. Kemudian itu adalah efisiensi. Kemudian yang terakhir adalah safety net. Kita punya payung sebelum hujan. Kita menabung sebelum dibutuhkan. Itu adalah budaya dari peradaban yang keren gitu ya. Dan kelima-limanya peradaban itu akan terjadi otomatis, Mas, menurut keyakinan saya, ketika 5 sila dari Pancasila ini hidup semuanya dan menopang gitu ya, menopang berdirinya peradaban itu. Gitu, Mas. Nah, saya bersyukurnya, jadi saya melihatnya gini Pak, bersyukur kita juga tidak negara militer Pak. Gitu, karena faktor pengamannya, faktor keamanannya tidak ditemukan dari luar Pak, tetapi faktor kesadaran bersyukur lalu ketemu dengan Sang Pencipta ini jadi sebuah keamanan, lalu kemudian bisa menghargai manusia. Nah, ini kemudian jadi faktor yang membentuk persatuan itu sendiri gitu ya. Nah, ketika kita bersatu, maka aman itu jadi prasyarat ya, seperti yang mungkin kita pernah bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita nggak bisa bicara soal jalannya roda kebangsaan, ekonomi, pemerintahan di sila keempat itu sulit gitu Pak. Jadi kan Bapak bilang nih, pemimpin tanpa pengikut juga nggak ada artinya, pengikut tanpa pemimpin juga nggak bisa gitu lah. Ini sila keempat nggak akan terjadi kalau nggak ada stabilitas gitu. Kalau warganya nggak saling bisa percaya satu sama lain, termasuk mempercayai manusia itu dalam kaitan kita sebagai rakyat mempercayai pemerintah, pemerintah juga mempercayai kita. Ya kalau kehadiran tentara, kehadiran penegak hukum, saya rasa sebagai tambahan ya, tetapi yang terutama justru dari dalam sendiri ya, untuk kita saling menjaga ya. Mungkin zaman dulu budaya siskambleng gitu ya, budaya saya ingat betul gitu Pak, waktu habis kerusuhan Mei itu dibilang Solo ini dibilang ganas ya ganas, tapi waktu setelah Mei itu, atau bahkan ketika waktu tahun 98 itu Pak, saya ini kan bukan lahir dari produk 45 Pak, bukan lahir dari produk
eh, kemerdekaan gitu Pak. Jadi saya nggak kebayang perang itu seperti apa. Tapi ketika tahun Hmm. 98 kerusuhan itu Pak, itu saya tengah malam Hmm. dibangunkan. Saya masih SMA waktu itu. Nah, Hmm. itu kami di jalan keluar dari Hmm. rumah, lalu Hmm. dikasih kode Pak, dikasih apa ikat pita gitu supaya eh saya terharu Pak. Satu Hmm. sisi kita menyadari bahwa ini tetanggamu itu saudaramu, gitu. Hmm. Dikasih pita Hmm. bahwa ini kita kawan bukan lawan, gitu. Hmm. Nah, kami ngasah bambu runcing Pak, itu tahun 98 Wow. itu Pak. Itu tapi Hmm. jadi ketika ada drop-dropan itu ada warga dari mana nggak tahu gitu ya. Jadi itu dari beberapa Hmm. kampung ngasih tanda siskampling gitu Pak, apa pukul tiang listrik atau kentongan itu. Jadi Hmm. itu mukul kalau beberapa waktu lamanya setelah kerusuhan itu masih ada siskampling, ada apa itu kuat banget gitu. Jadi Hmm. eh, ini saling menjaga. Jadi istilahnya kan Pak apa ya bukan bukan militer lagi ya gitu karena luas Hmm. Indonesia ini luas sekali gitu. Jadi kita saling mengamankan, kita saling menjaga. Bahkan Hmm. ibu-ibunya, perempuan-perempuan itu dikumpulkan lalu bikin kayak dapur dapur umum begitu. Jadi Hmm. eh, luar biasa gitu ya. Di situ nggak ada lagi eh, ya kita saudara gitu. Kita hadapi ini bersama-sama gitu. Jadi saya Hmm. sempat ngincipin gitu ya suasana Hmm. batin di mana ketika bangsa ini melawan penjajah gitu ya. Nggak Hmm. lihat lagi warna kulit, nggak lihat lagi Hmm. agama gitu. Jadi Hmm. eh, menarik sekali gitu. Jadi apa namanya? Nah itu yang membuat kemudian sila keempat itu ya. Kemudian kalau kita punya apa persatuan, lalu sila keempat bisa berjalan gitu ya pemerintahan gitu ya bisa dipimpin dengan yang Hmm. dipimpin. Dan kelima akhirnya mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai yang diciptakan UUD 45 gitu ya Pak. Jadi Hmm. eh, luar biasa gitu. Menurut saya keamanan tidak ditentukan dari bersyukur gitu ya, bukan negara militer gitu ya, bukan dipaksa Hmm. aman gara-gara dijagain lalu Hmm. di apa itu namanya ada jam malam gitu ya. Damainya kan Hmm. damai palsu Pak. Ada kalau gencatan senjata Iya. itu kan mungkin jam-jam malam lalu patroli patroli kayak sekarang lah apa PSBB PPKM ini kan sebenarnya kalau kita rakyat yang taat patuh gitu ya mungkin nggak perlu lagi ya Hmm. Pak PSBB PPKM gitu ya ya sampai dipatroli sampai Ya. dijaga disekat gitu kan karena Hmm. kita sudah saling menjaga kita saling menghargai kita Iya. menghormati nyawa orang lain gitu. Hmm. Iya, Hmm. 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 gitu Pak. Iya, iya. Iya, betul sekali. Dan ini ada pertanyaan dari Bunda Pandan ini. Iya. Eh, Mm. tak lama ini pernah ada wacana untuk mengubah Pancasila. Wah, ini pertanyaan Ya. keren. Menurut Coach Sutoro, apakah Pancasila masih secara dinamis diubah? Ya, apa namanya? Pancasila ini adalah value dan value ini adalah sesuatu yang apa ya bisa diubah, tidak ada yang tidak bisa diubah, tapi susah diubah. Jadi value ini adalah sesuatu yang susah diubah. Kemudian kenapa? Karena value itu adalah berasal dari belief dan understanding. Nah, supaya kita bisa berubah, ya belief-nya harus berubah, understanding-nya harus. Kemudian belief-nya sudah sangat kuat karena sekian puluh tahun bahkan sekian ratus tahun kita memiliki belief bahwa kita adalah satu bangsa, satu tanah air Indonesia. Bahkan di zaman Majapahit dulu, Nusantara ini bahkan lebih besar daripada Indonesia zaman sekarang. Kemudian Mm. pemahaman kita tentang tanah air, pemahaman tentang Ibu Pertiwi, pemahaman tentang apa namanya Hizbul Waton ya, cinta tanah air adalah bagian dari iman. Ini sudah ratusan tahun yang lalu sudah muncul gitu ya. Sehingga otomatis berpandangan bahwa ini adalah sesuatu yang sangat sulit berubah, sangat sulit diubah gitu ya. Kontennya ya, namanya mungkin bisa diubah-ubah silahkan mungkin ya kita nggak tahu, tetapi kontennya, isinya, value-nya, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan, saya Ya. yakin tidak tidak mudah diubah atau bahkan mungkin hampir tidak bisa diubah. Mm. Ya. Semoga menjawab pertanyaan Bunda Pan dan terima kasih atas pertanyaannya yang sangat keren.
Kayak misalnya Iya, begini iya. Mas, contohnya ya value ya Mas. Mas Albert apa Mas makanan yang paling disukai Mas? Saya noodle lovers, Pak. Mie, bakmi. Udah lama dah. Kalau saya nasi uduk, nasi uduk lovers gitu. Sesuatu yang kita sukai gitu ya, sesuatu yang kita sukai itu bagian dari values kan, karena values itu kan penting, perlu, pilihan karena saya suka, prioritas karena urgent dan partisipasi. Mudah nggak Mas apa namanya mengubah kesukaan dari noodle gitu menjadi tidak makan noodle lagi? Iya, Mungkin susah, tidak Pak. mudah kan, susah kan. Saya Ya. suka musik jazz gitu ya, atau saya suka musik dangdut gitu ya. Kemudian ada orang yang bilang, Pak Untoro, janganlah suka musik dangdut dong, kan itu gimana gitu. Tapi karena saya suka ya sebut detik gitu ya. ini, Ya, ini adalah it's my life gitu ya, Mas. Ini ya, adalah ya. kesukaan saya gitu. Jadi kebayang Buddha Pandan bahwa value itu susah untuk dirubah. Bahkan orang berusaha keras melakukan apa yang dia bisa lakukan gitu ya, Ya, mengeksplorasi apa yang dia lakukan hanya untuk sebuah values. Jadi ya. kita bisa bayangkan betapa values itu bahkan lebih kuat daripada apa namanya, lebih kuat dari instrumen di dalam otak kita yang memiliki potensi untuk merencanakan perubahan values itu sendiri. Hmm, hmm. Ya, ya. Kayak Mas Abed misalnya, mungkin kesukaan Mas Abed pada noodle tidak akan memunculkan sebuah rencana untuk berhenti dari makan noodle gitu kan. Ya, ya. Betul, betul. Ya, kecuali sesuatu yang sangat shock gitu ya, Pak. Ya, Suatu kecuali kemudian memang atau misalnya harus berpikir kesehatan. terbalik gitu ya, Pak. Misalnya kesehatan ya, saya akan berhenti makan Iya, noodle karena kesehatan. Kalau memang ada ya, berarti iya, kan iya, kesehatan itu value, Mas. Berarti kesehatan itu iya, value. iya. Value kita yang lain Betul. gitu ya. Bisa nggak, Iya. apa namanya, pada saat kita sudah memilih atau kita lebih, apa namanya, memilih pada value kesehatan daripada keenakan gitu ya, kenikmatan noodle itu, eh, kemudian mungkin nggak dirubah. Kemudian ada orang yang Hmm. bilang kesehatan nggak penting, ayo makan noodle lagi atau makan sesuatu yang apa namanya mengganggu kesehatan, ayo makan aja gitu. Orang nggak akan mau Hmm. Mas. Apalagi dia Hmm. benar-benar sedang menderita sakit gitu. Dia sedang menderita sakit dan dia memiliki value yang tinggi masalah kesehatan. Apapun yang dikatakan dokter akan dilakukan Mas. Itu. Hmm. Jadi Iya, iya, kebayang kan value itu nggak akan bisa dirubah gitu. iya. Mungkin dari zaman Kalingga, zaman 10 Masehi ya. Pancasila itu saya yakin sudah ada gitu. Dan kenapa? Karena memang values itu menurut banyak ahli sangat berhubungan dengan geografi Bunda Pandan. Sepertinya Mas Albert barusan terfreeze ya. Tapi sudah tersambung kembali. Oke. Iya. Ya. Mm-mm. Nah, Semoga kalau masih saya, mm-mm. ya, kalau saya Pak Jas, apa ya, waktu kita ngobrol-ngobrol beberapa seri ini, Mm-mm. sebelum yang lain yang mendengar atau yang menyaksikan ini apa ya mendapatkan manfaat, saya justru yang menerima manfaat pertama kali gitu. Saya makin jadi Oke. makin makin tergila-gila gitu ya dengan Pancasila gitu. Karena Mm-mm. saya jadi secara logika, dalam logika saya ya, Mm-mm. secara logika lalu secara ilmiah tadi menurut menurut teori ahli gitu ya peradaban mau ditinjau apa istilahnya dari sisi yang lain gitu itu pun juga jangankan diubah gitu Pak. Saya rasa urutannya pun juga pas banget gitu loh Pak. Jadi kayak merasa ini udah Iya. pas banget nih urutannya juga gitu. Nah Mm-mm. contoh nih, contoh nilai mata uang Pak. Nilai mata uang itu kan misalkan nih dolar gitu ya sebagai nilai mata uang
punya uang yang banyak, tetapi tidak bisa berkolaborasi. Oke, Ya, Mas Albert, barusan ya, sambil menunggu Mas Albert ya, ini ya, apa ya. terperangkap dalam sinyal, saya barusan Ah, menyampaikan kepada teman-teman yang ada di rumah masing-masing, ah, kolaborasi ini adalah kebutuhan dasar manusia gitu. hmm, Dan kita tidak bisa tidak berkolaborasi. ya, Saya ya, mengajak teman-teman untuk membayangkan bahwa coba kita punya rumah yang mewah gitu ya. hmm, Kemudian mobil yang mewah, apapun kemewahan kita miliki, uang yang banyak. Tapi kita sendirian di dunia ini, Mas. Kayaknya ngeri deh, hmm, Mas ya. ya, 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 betul. Hmm. Eh, Kalau tadi saya sebetulnya pengen nyamain gini sih Pak, bahwa urutan kan kelihatannya Gimana, Mas? sulit diubah gitu ya, urutan aja sulit Mm-mm. diubah. Nah, lalu kalau Mm-mm. dalam eh, perdagangan internasional tukar mata uang asing itu kan Ah, misalkan ini dipilih dipilih salah satu mesti milih duluan nih Pak, mana yang fix gitu kan, satu mata ah, uang ah. $1 gitu, lalu nilai yang lain itu Mm. berapa gitu terhadap $1 Amerika gitu. Tapi satunya ini Oke. eh, mesti harus pasti dulu gitu di atas dasar yang kokoh gitu, Mm-mm. di atas dasar yang pasti. Iya, Nah, ibaratnya yes, kayak yes. membuat lingkaran itu ya ditentuin dulu nih Mm-mm. pusatnya di mana, baru Pusat jari-jarinya kan, lingkarannya. baru ya Iya. pusatnya ditentuin dulu, baru kemudian ditentukan setelahnya apa gitu. Nah, buat saya Mm-mm. itulah sila pertama gitu ya. Sila pertama ini Mm-mm. ditentuin dulu karena ini dasar yang tidak goyah ini. Mm. Tuhan gitu kan. Ini dasar yang kokoh Mm-mm. gitu ya. Lalu kemudian Mm-mm. dari situ apa yang berharga, apa yang kemudian bernilai, ya Tuhan itu Mm-mm. yang bernilai. Kalau disuruh milih yang ini makhluk yang paling berharga ya manusia gitu ya. Jadi kemanusiaan gitu ya dari Mm-mm. nah jadi pemahaman-pemahaman ini yang membuat saya semakin mengagumi bahwa eh, apa eh, ini urutan aja sulit berubah gitu ya. Urutan aja Mm-mm. susah-susah berubah gitu. Kalau menurut saya ini pas banget gitu ya. Dan kalau tadi dikatakan ini ada yang pertanyaan nih Pak, Mm-mm. eh, Bu Dewi, ya dari Oh Bu Dewi iya. nih Pak, bangsa Indonesia yang memiliki Pancasila sebagai value, apakah akan menghargai atau mentolerir tumbuhnya value yang berbeda atau Oh iya, ada pertanyaan ini berseberangan ya. dengan value yang ada di Pancasila, gitu Pak. Mm-mm. Ya, oke. Pertanyaan bagus banget. Apa namanya? Kita memiliki value bahwa manusia bertuhan, ketuhanan yang Maha Esa gitu ya. Ya, Kemudian itu yang utama, yang utama. Dan itu tidak bisa ditolerir oleh bangsa Indonesia. Tetapi kita hmm, punya sila kedua yaitu berkemanusiaan yang kita menghargai manusia ini sebagai makhluk Tuhan. Bisa saja dia berperilaku yang sesuai dengan pertumbuhannya gitu ya. Anak-anak dia hmm, belum mengenal Tuhan, it's okay gitu ya, karena itu adalah bagian dari pertumbuhannya. Kemudian orang negara mana yang masih ateis misalnya belum mengakui, it's okay, itu adalah bagian dari pertumbuhannya sebagai manusia. Tapi kita sendiri sebagai bangsa mengakui, hakul yakin bahwa kita memiliki Tuhan yang Maha Esa. Jadi mungkin itu ya salah satu contohnya. Kita punya ya, prinsip, tetapi kita juga menghargai manusia-manusia yang lain apapun yang mereka miliki value-nya, karena kita membedakan antara manusia dengan perilakunya yang adil dan beradab. ya, Kemudian kita juga mengakui bahwa perilaku ini terus bertumbuh menuju ke kebenaran, kemudian manusianya tetap sama. Mereka adalah manusia makhluk Tuhan yang layak dicintai, layak dihargai, mulia. Menghargai manusia sama dengan menghargai ciptaannya. Dan tentu apapun perilaku yang dilakukan oleh seorang manusia itu bukan sesuatu yang lepas dari kendali Tuhan gitu ya. Pasti Tuhan memiliki maksud tertentu. Dan bahkan daun pun jatuh diatur oleh Tuhan gitu. Artinya manusia berperilaku apapun berseberangan dengan value kita adalah pasti punya tujuan. Tujuannya adalah untuk menguji. Menguji supaya apa? Supaya kita mampu memberikan respon yang baik. Kita memiliki ability to respond, response ability yang baik gitu ya.
Atau kalau dalam bahasa Islam disebut dengan ahsanu amala gitu. Jadi respon yang baik. Jadi Tuhan akan selalu menguji dengan orang-orang lain, peristiwa-peristiwa, mungkin dengan value yang berbeda. Tujuannya adalah apakah saya bisa memberikan respon yang baik gitu. Seperti ketika Mas Albert melempar saya bola basket gitu ya, apakah saya memberi respon yang baik dengan menangkapnya gitu ya, atau saya diam saja, atau saya marah-marah, kemudian tiba-tiba bolanya kena muka saya. Jadi tentang how to respond, how to well respond gitu. Terima kasih Susan atas pertanyaannya, luar biasa. Semoga menjawab dan bermanfaat. Nah, saya melihatnya jadi malam ini tambah satu lagi nih Pak. Jadi Oke. nggak tahu di pemahamannya salah nggak ya. Tetapi saya jadi melihatnya gini, bersyukur pemilihan kata ketuhanan yang Maha Esa. Karena yang kita wadahi, kita tidak melegalkan atau meresmikan Tuhan yang mana, Pak. Tapi manusia yang berketuhanan. Jadi kita mengakui manusia yang berketuhanan. Kita memberi jaminan kepada manusia yang bertuhan gitu. Nah, ketuhanan yang Maha Esa, Esa yang satu ini, kok saya jadi kepikirnya gini ya. Kata gantinya itu kalau dalam bahasa itu kan ada kata ganti, Pak. Kata ganti tunggal dan kata ganti jamak gitu ya. Nah, itu tuh merujuk pada Tuhan yang itu gitu. Istilahnya Tuhan yang Maha Esa itu Tuhan yang itu gitu. Itu dalam kita diberi ruang gitu ya, diberi ruang menggambarkan Tuhan yang menurut versinya kita gitu. Tetapi silahkan berketuhanan yang itu, yang diakui adalah manusia yang punya Tuhan. Jadi bukan Tuhannya, tapi manusia yang berketuhanan, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kitanya dihargai gitu. Pilihan kita terhadap Tuhannya dihargai, yang Tuhan yang mana, Tuhan yang itu gitu, yang Esanya itu kan, yang itu menurut versinya masing-masing gitu. Jadi nah, ketika kita punya pemahaman itu, berarti kita menghargai bahwa kita dihargai pilihan kita bertuhan kepada siapa, tapi kita juga di saat yang bersamaan kita menghargai orang lain yang punya Tuhan dengan versi mereka masing-masing. Gitu. Jadi, nah kalau kembalinya kepada Tuhan, ya ini yang diharapkan dan kemudian relasi ini yang membuat akhirnya kita punya value yang sama, keyakinan yang sama bahwa Tuhan itu Tuhan yang menghidupkan, Tuhan yang membawa lebih baik gitu ya, Tuhan yang mensejahterakan, Tuhan yang ya ini yang membuat kita menjadi manusia yang berketuhanan, manusia yang adil, yang lebih beradab gitu ya. Nah menurut saya makin jelas gitu ya, makin jelas bahwa Pancasila ini mau diubah yang di mana gitu kan, sisi mananya lagi yang dicari gitu kan, bahwa ternyata logikanya ketika sudah bersatu, udah dipimpin ada gotong royong, ada saling pengorbanan, saling utamakan nilai yang di kepentingan yang lebih besar gitu ya, kemudian dipimpin ya mestinya nggak lama-lama sih masalahnya untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, keadilan ini ya gitu. Jadi ya kalau ada di dalam perjalanannya ternyata masih belum makmur ya berarti kita evaluasi implementasi atau SOP-nya kali ya Pak ya, bukan nilainya gitu. Kita tahu kalau di perusahaan apanya nih Pak, value-nya udah baik nih Pak, kalau tapi belum mencapai pada goal-nya, mungkin yang dievaluasi SOP-nya atau mungkin strukturnya atau apanya gitu ya kali ya Pak, bukan culture-nya gitu ya. Gimana, Pak? Ya, kalau di perusahaan kan sebenarnya goal itu hanya impact kan Mas. Goal atau pencapaian target itu hanyalah impact. Adil makmur itu hanya impact aja. Tapi yang paling penting biasanya yang dikelola di sebuah korporasi dan saya yakin juga di negara, di masyarakat adalah kapasitas, kapabilitas, dan learning attitude. Jadi 3 hal itu yang paling penting sebenarnya. Dan itu juga tidak bertentangan dengan kaidah semua agama. Kapasitas gitu ya. Seperti kayak misalnya hampir setiap agama mengajarkan rasa syukur gitu ya. Rasa syukur itu artinya menerima. Dan orang yang bisa menerima adalah orang yang berkapasitas besar gitu. Jadi sebenarnya yang paling penting bukan syukurnya gitu. Yang penting adalah kapasitasnya. Syukur ini hanya mindsetnya, mungkin latihannya doang gitu. Tapi sebenarnya tujuannya adalah untuk membesarkan kapasitas sehingga saya mampu menerima apa saja gitu ya. Sehingga saya berterima kasih, syukron gitu, berterima kasih, menerima
kasih dari Tuhan. Nah, bayangkan kalau kapasitas kita kecil, Mas, mau diberi apapun sama Tuhan ngeluh, mau diberi apapun sama Tuhan meluber gitu ya, mau Ya, berikan apapun sama Tuhan ya dia merasanya cuma dapat segitu gitu. Padahal yang ya, sebenarnya yang diberi banyak gitu, Mas, yang ya, diberikan banyak. Karena seperti pada saat air hujan ada ember gitu ya, karena kapasitas embernya cuma segitu ya. Padahal yang diberikan ke ember itu adalah air yang banyak banget gitu. Tetapi ya, dia ya, hanya bisa menampung seperti itu. Kemudian yang kedua ya, adalah kapabilitas. Di perusahaan itu yang penting adalah kapabilitas. Setelah saya punya kapasitas, apa yang saya capable untuk melakukannya, apa yang saya bisa kontribusikan. Capable itu kan melakukan sesuatu untuk gitu ya, kontribusi untuk diri maupun kontribusi untuk orang lain. Dan yang ketiga adalah learning attitude. ya, Learning attitude itu sangat penting gitu ya, karena banyak orang yang ngomong hari esok kalau harus lebih baik dari ini, hari ini. Padahal apalagi di agama saya mengatakan bahwa kalau hari ini lebih sama aja Mas dengan hari kemarin, saya rugi gitu. Saya rugi. Artinya apa? Saya harus selalu hari esok ya, lebih baik daripada hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan supaya hari esok lebih baik dari hari ini lebih baik dari kemarin, saya harus berubah kan Mas? Nggak ya, mungkin saya mengharapkan hari esok berubah, saya nggak berubah gitu ya. Dan ya, perubahan yang paling penting adalah dengan belajar, learning ya, attitude. Sama dengan Indonesia adil dan makmur ini juga berkaitan dengan tiga hal tadi. ya, Kapasitas, kapabilitas, dan learning attitude gitu. ya, Nah, kemakmuran bagi saya dengan Mas Albert mungkin berbeda ya Mas. Bagi saya uang 100.000 sudah ya Allah, Alhamdulillah hari ini ya, dapat 100.000. Bagi Mas Albert mungkin 100.000 itu kurang gitu, masih bikin pusing gitu. Kemudian apa namanya, kita mendapatkan sesuatu dan kita mendapatkan hasil, kita melakukan sesuatu dan mendapatkan hasilnya, ya Allah, Alhamdulillah, terima kasih Engkau telah memberi lebih banyak daripada yang aku lakukan. Tapi ada orang lain yang mungkin melakukan hal yang sama, tapi narasinya adalah, ya Allah, saya udah melakukan kayak gini, Engkau cuma beri kayak gini. Bisa aja seperti itu. Jadi adil dan makmur ini sebenarnya adalah tergantung mindset. Makanya adil dan makmur ini adalah sesuatu yang relatif antara satu orang dengan orang yang lain gitu ya. Dan sila kelima itu adalah keadilan sosial, bukan keadilan individual. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial itu gini Mas, saya kaya raya, tetapi saya kaya raya di atas penderitaan orang lain. Itu namanya bukan keadilan sosial gitu ya. betul, betul. Keadilan sosial adalah keadilan yang saya nyaman, orang lain nyaman bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu Mas. Ya. Nah, saya punya pengalaman Pak berkaitan dengan Mm-mm. learning ya dalam soal belajar hal baru, Eh, lalu berkaitan dengan persatuan, berkaitan dengan eh, relasi kebangsaan itu. mm-mm. Suatu kali itu saya ikut pelatihan, Mm. lalu saya diminta oleh narasumbernya mengambilkan ini Pak, kici-kici Pak, Oke, cik. gitu. Nah, ini apa gitu kan? Mm. Lalu dikasih kata bantu, ya udah kalau nggak tahu kici-kici ambilkan kaci-kaci. Ini kaci-kaci apa lagi gitu kan ya. Nah, kemudian eh, dari situ dia kasih pembelajaran gitu. Anda tidak Mm. bergerak bukan karena Anda nggak baik gitu, tetapi Anda tidak tahu apa itu karena belum ada maknanya, belum ada gambarnya Iya. di kita. Jadi kalau saya minta tolong ambilkan spidol, saya ambilkan kursi, maka Anda akan tergerak, Anda akan menolong saya gitu. Tapi karena itu nggak ada bayangannya, Mm. maka sulit gitu. Nah, Mm. lebih lanjut untuk bergerak untuk tahapan berikutnya sulit karena nggak ada maknanya, nggak ada gambarnya Mm. gitu. Iya. Nah, dari situ kemudian eh, masuklah saya ke pergaulan yang kemudian menerobos batas gitu Pak, menerobos perbedaan. Jadi Oke. eh, di situ saya jadi mikir ya, kalau saya ndak tahu, nggak pernah belajar pemahaman, nggak pernah mendefinisikan tahu definisi sesuatu dari pihak lain, atau saya tidak pernah ada definisi yang Mm. clear, yang di saya nggak akan bisa lebih lanjut, saya nggak akan bisa berrelasi lebih jauh gitu terhadap orang lain gitu, sehingga saya Mm. perlu nih komunikasi gitu. Jadi saya meyakini, saya setuju bahwa kita perlu ruang-ruang perjumpaan gitu ya. Kadang-kala mungkin kita Mm. merasa value saya lebih baik karena kita
mungkin belum ketemu, belum melihat atau belum belum ngalamin, belum memahami yang jelas Iya. dengan value-value yang lain gitu. Jadi, nah akhirnya kemudian saya ikut-ikut kegiatan gitu ya. Termasuk saya sendiri suatu kali tanpa sengaja itu mimpin demo, Pak. Saya ini dulu Hmm. demonstran gitu ya. Hmm. Tahun 2004 itu musimnya istilah waktu itu 2004 yang kemudian Hmm. belakangan jarang dimunculkan lagi waktu capres. Tapi Hmm. waktu 2004 itu mungkin karena ini euforia pertama kali pemilu pilihan langsung gitu ya. Jadi ada istilah kontrak sosial, Pak. Itu kami Wow. nyegat capres untuk tanda tangan kontrak sosial. Janji-janji itu nggak bisa cuma diorasi tapi harus ditandatanganin. Itu harus ada hitam putih. Hmm. Lalu kemudian bertapatan waktu itu ada 5 capres, berapa Hmm. capres atau cawapresnya ke Jogja, lalu Hmm. kita cegat. Dan saya sebagai korlap waktu itu, koordinator Oke. lapangan, Hmm. menggerakkan 33 kampus swasta di Wah, 33 Jawa. kampus swasta di Jogja gitu. Hmm. Dan ternyata waktu saya negosiasi, teman-teman mahasiswa di luar gedung itu mukul wartawan dan akhirnya polisi Oh. mengejar korlap gitu. Polisi ngejar korlap, Hmm. sayalah yang dicari gitu. Lalu saya saya dilarikan, Pak. Saya disembunyikan Hmm. teman-teman dan saya Hmm. harus bersembunyi beberapa hari di IAIN, Pak. Jadi Oke. saya tidur di UIN, saya tidur di UIN, Hmm. di UIN Hmm. Kalijaga Jogja itu di IAIN Jogja, dan Ya. teman-teman di IAIN inilah yang kemudian eh, tanda kutip apa ya istilahnya itu ya, apa ya, jadi mereka kayak yang berhadapan langsung lah, kalau mobil itu bumper lah istilahnya ya, jadi Member ya. mereka yang Pasang ya, badan jadi ya. mereka pasang badan gitu, mereka yang ngadepin polisi bilang saya nggak ada di situ gitu, mereka bohong apa, jadi mereka yang Oke. nyelamatin saya gitu. Dan disitulah jadi interaksi, Pak. Berapa hari itu saya dilayani dengan baik dan saya komunikasi, saya bisa memahami, mereka juga gantian memahami gitu ya. Apa sih Hmm. kamu ini maunya ikut demo gitu ya? Kamu nggak belajar aja di kuliah di kampus gitu ya? Ini kan mereka mikir, dan mereka juga agak-agak aneh gitu, Pak. Ya ini stigma-stigma di Hmm. masyarakat ya, gitu ya. Kita Hmm. kita ngomong ini tidak ada kaitan apa-apa, tapi stigma-stigma di masyarakat itu. Ini kamu orang Tionghoa gitu, biasanya dagang lah, ngapain ngurusin politik gitu kan, waktu itu zaman zaman nggak mungkin kamu punya jabatan politik gitu kan ya. Jadi kamu Hmm. dagang aja lah, ngapain gitu ya, ngapain dagang aja gitu, ngapain ngapain ikut-ikutan kayak begini gitu ya. Nah itu kami Hmm. jadi membicarakan ini dalam suasana yang ya apa ya, Hmm. ya kalau Bapak dulu kan berkata apa Hmm. ya, bahwa perbedaan lalu nyinyir ini bukan bukan kelemahan tapi justru kelebihan gitu ya, karena merasa deket jadi jadi bisa ngomong apa adanya kan gitu. Jadi nah ini Hmm. saya ngalamin gitu, Pak. Dari situ saya ketagihan gitu, ketagihan Hmm. sampai saya 2 kali, Hmm. pertama nginep nginep di pesantren di belakang Ambarukmo, dan kemudian kedua nginep di pesantren Kaliurang, Pak. Gitu. Jadi Hmm. saya pernah mondok gitu, pernah tinggal di pesantren gitu, Pak. Jadi beberapa hari di dalam pesantren gitu. Jadi Hmm. eh, kemudian diskusi-diskusi tentang pernikahan beda agama, aborsi, apalagi ya, animisme, dinamisme, lalu jadi Oke. buat saya akhirnya apa ya, itu yang membuat saya punya pemahaman, punya keyakinan, tak kenal maka tak sayang itu. Ya. Jadi Hmm. gitu, Pak. Nah silakan, Pak, kalau mau ditanggapi, tergantung ada pertanyaan nih, saya lihat ada yang masuk itu atau Oh tanggapan. ya. Oke, oke, ya luar biasa nih ya, dari Susan nih, dari sahabat saya, Ya. Hmm. eh, terkait sila keadilan sosial, bagaimana pendapat Coach Sutoro dan Coach Albert tentang diberikannya affirmative action atau kesempatan khusus untuk kelompok masyarakat marginal, misalnya kuota khusus bagi kuota khusus bagi pendidikan atau lapangan kerja tertentu ya. Oke. Terima kasih Susan atas pertanyaannya, luar biasa ya. Dan menurut saya itu adalah salah satu bagian dari keadilan sosial.
Keadilan sosial itu adalah apa namanya, sesuatu yang apa ya, saya merasa nyaman dengan apa yang saya miliki dengan melihat orang lain yang saya lihat gitu. Seperti begini, misalnya saya punya uang 1 miliar, kemudian saya melihat melongok gitu ke jendela dari rumah saya gitu, ada banyak orang yang membutuhkan makan, membutuhkan Ya, pakaian, membutuhkan tempat tinggal. Nyaman nggak ya, saya memiliki uang 1 miliar itu? Kalau Anda tidak nyaman, berarti Anda seorang Pancasilais. Dan hmm, dan apa yang Anda lakukan? Ya, mungkin saya ya, akan menyamankan diri saya dengan membantu orang lain itu sampai saya merasa nyaman. Kemudian apa saja bantuan yang bisa kita berikan? Apakah mau diberi ikannya atau kailnya atau mau diberi samudranya, mau diberikan kolamnya atau diberikan pasar ikannya juga terserah gitu ya. Tetapi yang jelas keadilan sosial adalah apa namanya, kita berkontribusi pada keadilan sosial. Saya merasa adil mendapatkan apa yang saya dapatkan gitu ya, dengan melihat orang lain juga mendapatkan hal yang lain gitu. Jadi ini adalah keadilan sosial. ya, Terima kasih Susan atas ya, pertanyaannya, luar biasa. Dan yes, itu adalah, saya pribadi ya, adalah sesuatu yang perlu kita lakukan ketika kita berlebih, gitu ya, ketika kita berlebih. Dan saya yakin seorang Pancasilais sejati, ketika dia memiliki sesuatu yang berlebih, nggak akan nyaman hatinya melihat hmm, sesama warga negara Indonesia merasakan kekurangan, keterbatasan, dan sebagainya. Terima kasih Susan atas pertanyaan dan sekaligus ini apa namanya, inspirasinya ya, pertanyaan yang inspiratif. betul, betul. Mhm. Ya, Ya, eh, dan kalau saya melihatnya ini sih, ya kalau dari sisi iman mungkin kita bisa punya beda pandangan gitu ya Pak. Tetapi dari sisi nation gitu ya, dari sisi kebangsaan itu, saya melihat bahwa kita itu termasuk yang kota apa ya, nggak bisa milih Pak, mau lahir di mana. Itu Mhm. termasuk lahir di bangsa ini. Jadi, dan itu Mhm. yang pertama kali eh, kita nikmati sebagai Mhm. manusia, itu Mhm. sebagai status Pak. Kalau dulu mungkin pernah disampaikan ya bahwa kita lahir itu langsung Mhm. punya rumah, kita lahir punya Mhm. tanah air gitu, kita lahir punya punya tempat untuk berteduh gitu ya. Nah, ini Mhm. yang menurut saya kembali kepada itu gitu. Walaupun mungkin secara agama kita bicara bahwa hidayah dan segala macam ya, tapi dari sisi menurut saya justru justru ke tanah airan ini yang pertama kali gitu ya. Agama itu setelah Mhm. dewasa memilih bertanggung jawab keputusan, tetapi lahirnya karena kita status identitasnya anak ibu pertiwi gitu. Nah, keadilan dari Mhm. kacamata sesama anak bangsa, sesama anak yang punya hak untuk warisan menikmati tanah air, anak-anak Mhm. yang punya hak untuk menikmati rumah. Nah, Mhm. jadi sudut-sudut pandangnya sebagai sesama anak gitu ya. Karena ini status Mhm. identitas yang melekat pertama kali ketika kita ada di dunia ini, muncul lahir di dunia ini, Mhm. status yang melekat sebenarnya warga negara Indonesia, bukan agama dulu justru menurut saya ya. Dari pandangan saya, Mhm. pemahaman Dari saya, per orang ya, nah, perkembangan per orang iya, ya. Mhm. ya itu identitasnya ya citizenship-nya ini jadi ini yang membuat saya harus berkeadilan gitu. Manusia yang adil dari sisi saya Mhm. berkeadilan dengan yang lain saudara-saudara. Makanya saya bersyukur kalau kita tidak bisa saudara seiman ya kita saudara sebangsa gitu ya karena itu Mhm. identitas bangsa gitu sih. Mhm. Iya. Mhm. Ya, keadilan sosial ini juga bisa berarti tidak hanya ke marginal ya, ke atas Mm, juga Mas. Artinya saya mm, bangga bahwa ada beberapa konglomerat yang menjadi apa ya, orang kaya ya, yang masuk di majalah Forbes gitu ya. iya. Saya bangga gitu. Apa, meskipun saya tidak sekaya mereka, tapi saya bangga, saya suka melihat mereka. Demikian juga ketika saya suka melihat orang lain bahagia, yang kemakmurannya, kesejahteraannya di atas saya gitu ya. Dan itu alhamdulillah, dan apa namanya, mereka sudah oke dengan diri mereka sendiri, sehingga kita lebih memfokuskan kepada seseorang yang di bawah kita gitu. Dan keadilan sosial ini bagi seluruh rakyat Indonesia adalah sekali lagi, banyak orang yang menafsirkan ini adalah tugas negara gitu ya. Padahal sebenarnya negara itu, yang mereka hanyalah bagian
dari seperti kita yang punya tanggung jawab untuk keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, kalau ditanya siapa sih yang lebih bertanggung jawab, rakyat atau pemerintah? Ya rakyat, karena yang punya negara ini rakyat gitu ya. Pemerintah hanya beberapa orang dan mereka melakukan pekerjaan administratif, sementara kita sebagai rakyat, kita melakukan aktivitas value based gitu ya. Kita melakukan sesuatu di Indonesia berdasarkan value yang kita miliki, kemudian belief yang kita miliki dan pemahaman yang kita miliki. Kita masih ingat mungkin berapa puluh tahun, ratus tahun yang lalu, banyak orang yang berjuang memerdekakan bangsa ini tanpa dibayar gitu. Mereka hanya menggunakan value, mereka hanya menggunakan belief, dan mereka hanya menggunakan pemahaman. Kita bisa tanya sama generasinya Jenderal Sudirman, seberapa kaya mereka menjadi jenderal gitu ya. Kemudian jenderal-jenderal sebelum kemerdekaan gitu, seberapa kaya mereka menjadi pejuang gitu. Mereka hanya tergerak oleh value, belief, dan pemahaman mereka. Nah, memang kesini-sini value, belief, dan pemahaman itu menjadi kalah dengan sesuatu yang lain gitu. Tetapi saya yakin tidak semua orang seperti itu. Masih banyak orang yang masih tetap oke, satu hal, uang misalnya menjadi sesuatu yang kita pentingkan gitu ya. Tetapi value, belief, dan pemahaman ini adalah sesuatu yang esensial, tidak bisa kita lepaskan dari diri kita, khususnya tentang Indonesia. Ya, saya jadi ingat tadi Pak, tanggung jawab kita gitu ya. Jadi kalau misalkan ada orang dicopet di jalan depan rumah saya, itu kemudian ditangkap polisi, itu polisi adalah menegakkan keadilan. Tetapi saya sebagai masyarakat belum mewujudkan keadilan sosial. Ketika ada orang lain kesusahan, kita memberikan bantuan, maka kita memberikan bantuan kemanusiaan, tetapi kita belum menjadi manusia yang adil dan beradab gitu. Kalau kita memberikan bantuan gitu ya, itu bantuan sosial, tapi belum berkeadilan sosial. Tapi maksud saya supaya tidak saling menunggu gitu ya. Wah, ini pemerintah, ditanggung jawabnya pemerintah. Tapi ini kita gitu. Kalau kita bisa menjamin siapapun yang lewat di depan rumah kita itu tidak ada lagi kejahatan, maka itu terwujud keadilan sosial. Jadi itu tanggung jawab kita. Itu yang kita yang mewujudkan bersama-sama. Ini bisa terjadi, menjamin bahwa siapapun yang jadi kalau tadi akses ya, kalau kita bantuan ya habis gitu, kuota tiap bulan kita setor lagi. Tapi kalau kita bisa ya boleh gitu untuk sebuah pertolongan darurat. Tapi bagaimana kita kemudian mewujudkan, memberikan program-program sehingga mereka terjamin punya akses ya yang berkeadilan sosial itu tadi terwujud gitu. Kalau kita juga ikut kontribusi, bukan menanti dan menyalahkan atau menunggu pemerintah. Menurut saya pandangannya gitu Pak. Ya. Dan satu hal yang menarik ya dari Pancasila ini Mas Albert, bahwa semuanya sebenarnya indikatornya adalah ke dalam diri kita, ke internal ya. Jadi sebenarnya adalah kebahagiaan internal. Dan 5 hal ini berperan besar pada peradaban tadi. Karena peradaban tadi sebenarnya kan ada sesuatu yang absolut, sesuatu yang relatif gitu ya. Kayak misalnya begini, kita berdua ini diberi seseorang uang sama Mas, 100.000, 100.000. Rasa keadilan yang kita rasakan, kemudian itu bisa beda Mas, bisa antara saya dengan Mas Albert. Tetapi kita juga punya angka. Kalau orang itu memberi kita uang tertentu atas hasil kerja payah kita gitu ya. Misalnya kita bekerja yang mestinya dibayar 500.000, kemudian kita diberi 100.000. Kita sama-sama melihat sesuatu yang tidak adil, gitu ya. Tetapi di sisi lain kita juga memiliki kesadaran relatif atau rasa keadilan relatif yang berbeda. Katakanlah misalnya standarnya 500.000, kita diberi 1 juta. 1 juta bagi saya, 1 juta bagi Mas Albert juga berbeda. Jadi semuanya kembali ke diri kita. Jadi dari sila pertama, ketuhanan itu bukan untuk orang lain sebenarnya, untuk saya. Pada kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketika saya menghargai diri saya sendiri dan menghargai orang lain sebagai makhluk Tuhan yang berharga, mulia, layak dicintai tanpa syarat, membedakan dengan perilakunya, itu sebenarnya untuk saya sendiri.
saya menjadi manusia yang lebih Manusia. berderajat gitu ya. Ya. Kemudian persatuan, ketika saya berkolaborasi dengan orang lain, ya bisa aja ada orang yang mendapatkan manfaat, tetapi kepuasan paling besar itu adalah diri kita sendiri. Yes, Ya. saya berhasil berkolaborasi dengan orang lain. Ketika saya berhasil dipimpin atau saya berhasil memimpin di dalam sebuah organisasi, komunitas atau masyarakat, saya yang puas. Bayangkan ya, ketika kita membayar pajak motor, membayar pajak rumah, mobil, saya merasakan bahwa saya membayar pajak, tapi saya puas habis itu. Meskipun saya kehilangan uang gitu ya, saya kehilangan uang, tapi saya puas karena saya sukses menjadi orang yang dipimpin. Kemudian begitu juga dengan keadilan sosial. Ketika saya memberi orang lain atau saya ikut berbahagia dengan kebahagiaannya orang lain atau saya diberi oleh orang lain, saya merasa bahagia. Saya bahagia bukan karena kebutuhan saya terpenuhi saja, tapi saya juga bahagia berada di sebuah masyarakat yang saya diperhatikan. Saya mendapatkan perhatian, saya menjadi part of the society, saya menjadi bagian dari masyarakat sehingga saya diberi zakat misalnya, saya diberi sedekah, saya diberi bantuan baik oleh orang, pemerintah maupun organisasi manapun. Dan itu adalah kembalinya ke diri kita sendiri. Kebahagiaan dari diri kita sendiri. So Pancasila ini bukan tanggung jawab orang lain, tetapi tanggung jawab diri kita sendiri dan untuk kebahagiaan kita sendiri, untuk keterpenuhan diri kita, keterpenuhan hidup, fully alive gitu ya, di Indonesia. Dan Abraham Maslow mengatakan ini adalah peak experience. Ketika kita mampu mengakuasisi ini semua, maka kita sampai di peak experience sebagai bangsa Indonesia. Kapan sih kita akan membalas budi baik dari Indonesia ini gitu ya? Kita hidup dari awal oksigen, air, tanah gratis. Kapan kita akan berterima kasih? Dan ini adalah kontribusi yang bisa diberikan. Kapan sih kita akan berterima kasih pada Tuhan yang telah memberi Indonesia, yang membuat kita menjadi seperti ini? Kita diberi makan saja berterima kasih, Mas. Kita diberi uang saja sama Tuhan, terima kasih, sujud syukurnya sampai bermalam-malam, sholat tahajud gitu ya. Nah, kita diberi tempat untuk bersandar dengan gaya gravitasi yang sangat optimal gitu ya. Nah, apakah itu bukan kenikmatan yang jauh lebih besar? Sehingga kecintaan pada tanah air itu menurut saya adalah kesyukuran yang paling besar. Wah, wrapping yang luar biasa ini Pak. Jadi tadi di awal kita udah melihat bahwa secara urutan gitu kita melihat Pancasila secara 5 sila, 5 ya. Kalau kopi 3 in 1 ini 5 menjadi 1 gitu ya, 5 sebagai satu paket ini ya, 5 in 1 ini sudah kita bahas. Lalu terakhir kita maksudnya Pak Uttoro sampaikan bahwa ini kebahagiaannya kembali kepada diri kita, ukurannya untuk diri kita gitu, ini kebahagiaannya kita gitu selaras dengan apa yang tadi saya juga sampaikan gitu ya, bahwa ketika kita mewujudkan keadilan sosial, kita memberikan bantuan kemanusiaan, kita yang memberi, diri kita sendiri. Tentu kita sangat bersyukur. Oke, Mas Abed sudah kembali? Ya, sudah Pak. Ya, makasih dilanjutkan. Jadi bersyukur ya kalau itu kita dikembalikan kepada kita gitu ya. Tadi saya sampaikan tadi kan bantuan sosial, bantuan kemanusiaan. Itu kalau kita mewujudkan ya lebih bukan untuk orang lain gitu, tapi untuk diri kita gitu. Kita lebih manusia, kita nyatakan kepada mewujudkan manusia yang ada ya, kita lebih manusiawi, kita ini apa yang kita lakukan ini. Terima kasih Pak Uttoro, dan sama-sama Mas Albert. Menariknya ini baru sesi ketiga gitu ya, bukan nilai sila ketiga gitu.
kita sudah bahas Hmm. nih apa yang terjadi berkaitan dengan semoga ini jadi solusi untuk bangsa ini. Ya. Dan menarik sekali di sila yang keempat. Tadi kan Hmm. contohnya bagaimana kita siap dipimpin dan siap memimpin gitu ya. Siap dipimpin Yap. ini kita tergantung nih mau lihat yang mana di fenomena di masyarakat gitu ya. Yang Ah. maunya berbeda gitu, pokoknya jadi Hmm. oposisi gitu, oposan atau justru kita ini punya potensi yang mudah dipimpin. Contohnya generasi Hmm. TikTok ini kan meniru gitu, mencontek gitu ya. Itu Hmm. itu secara nggak langsung kan Ini kendala sinyal. Ayo silakan Mas Albert. maaf anu lagi. Hmm. Jadi kan kalau generasi generasi TikTok itu kan apa ya, orang lain melakukan apa kita rela untuk meniru gitu kan. Menurut saya itu kan punya pengaruh gitu, kita nggak kenal sama Ya. dia tapi mau dipengaruhi gitu, berarti kan punya potensi mau dipimpin ini gitu. Jadi Hmm. ini potensi yang luar biasa. Atau Hmm. bagaimana ini kita akan bicarakan di Sabtu depan, dia bicara soal Sabtu siap depan. dipimpin dan siap memimpin. Yes. Dan Bapak Ibu, kami tidak hanya sekedar diskusi, wacana, ngobrol di IG Live gitu ya, kami juga eh, apa ya istilahnya melakukan sesuatu gitu supaya apa yang dicita-citakan menggelorakan Pancasila ini dengan Hmm. kita sudah mulai pada bersama-sama dengan guru-guru yang menurut Hmm. kita dan kita pernah jadi bahas di minggu-minggu lalu bahwa sekolah atau guru menjadi pilar bangsa gitu-gitu. Jadi Ya. kita sudah memulai dengan 2 batch guru yang menjadi coach profesional, menjadi fasilitator untuk mewujudkan Indonesia emas, Indonesia yang kita Indonesia impikan. Mas. Ya, mungkin ada yang ditambahkan Ya. sebagai penutup dan kita akhiri, Pak. Oke, terima kasih buat Hmm. sekalian yang sudah Ya, hadir dan menyimak apa yang kita bicarakan. Kami sangat apresiasi dan itu sebagai sebuah bentuk kontribusi, ya, engagement ya, dari teman-teman Bapak Ibu sekalian dalam rangka berbangsa dan bernegara. Berbangsa dan ya, bernegara ini adalah sebuah proses yang mengasihkan. betul. Lama mungkin kita tidak pernah memikirkan tentang berbangsa dan bernegara, nasionalisme, karena kita berada di Hmm. sebuah peradaban yang sangat nyaman. Dan bagus Ya, sekalian, kita tentu bisa membandingkan. Semoga itu tidak pernah terjadi di negara kita, negara-negara lain yang bahkan untuk mendapatkan status negaranya aja perlu waktu berpuluh-puluh tahun gitu ya, ya, sampai ya, mengorbankan darah dan air mata. Kemudian apa namanya rasa kebangsaan dan rasa kenegaraan ini pun juga diperjuangkan oleh banyak negara untuk menemukan konsep yang sama, hmm. collective values, memerlukan peperangan, memerlukan hal-hal yang sebenarnya tidak diperlukan. Dan kita Ya, bersyukur di Indonesia semuanya sudah diramu, diresepkan oleh founding betul. fathers kita, sebuah value yang mengikat, yang menjadikan kita menjadikannya collective values bagi kita semua. Dan Ya, alhamdulillah kita tinggal menikmati, tinggal menyirami, tinggal merawatnya, tinggal memupuknya. Dan ya, IG Live mingguan yang kita lakukan hari ini, kemudian program kursus Guru Indonesia ya, Emas, ini juga bagian dari usaha kita. Dan saya yakin Bapak, Ibu, dan teman-teman semua memiliki upaya, usaha, gaya, cara yang betul. berbeda-beda tetapi dengan tujuan yang sama, di tempatnya masing-masing, di areanya masing-masing, di profesinya masing-masing. Bismillah. Ya, Saya yakin dengan ya, kebersamaan ini, kita bersama-sama membangun Indonesia, merawat Indonesia, menuju Indonesia emas selama-lamanya. Semoga kita menjadi bangsa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita amin. menjadi bangsa yang bermanfaat bagi bangsa-bangsa yang lain. Tidak ada yang tidak ada daya, tidak ada upaya yang bisa kita lakukan selain mohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin Mas Ya, closing ya, statement dari ya, saya. Semoga kita ya, semua sehat makasih banyak. walafiat dan bisa bertemu Ya, kembali minggu depan. amin. Salam sehat. Wassalamualaikum Salam sehat. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih Malvet. ya, Sampai ketemu ya, lagi. ya, Selamat kasih. malam teman-teman semua. Sampai berjumpa kembali. Ya, ya, kasih Pak.